Senang sekali bertemu lagi dengan saya di pembahasan topik yang baru, keselamatan. Kita akan membahas kembali, kita akan mempelajari kembali, belajar kita bersama di hari yang ke-6, di mana saya selalu mengingatkan masing-masing kita bahwa di hari pertama kita sudah mempelajari tentang firman Allah, Alkitab sebagai firman Allah. Di hari kedua kita sudah mempelajari tentang karakter Allah adalah kasih. Dan di hari yang ketiga kita sudah memperdalam asal mula kejahatan. Dan yang keempat, di hari yang keempat kita sudah mempelajari tentang nubuatan Mesias. Dan di hari yang kelima kita sudah mempelajari keilahian Yesus. Dan saat yang indah ini kita akan memperdalam makna keselamatan, di mana saudara dan saya sudah jatuh ke dalam dosa dari sejak kandungan. Bahkan kita sekarang ini masih dirudung dosa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, kami akan mendalami firman-Mu. Naungi kami dengan hikmat-Mu, agar setiap untaian kata yang kami baca boleh membawa hidup kami lebih dalam mengenal Bapa, lebih dalam mengenal Yesus, lebih dalam menerima keselamatan yang berasal dari-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keselamatan. Setiap orang merindukan keselamatan. Setiap orang rindu dituntun ke jalan kebenaran dan hidup. Setiap orang merindukan untuk bertemu segera dengan Bapa Surgawi. Oh ya, saya mohon maaf, sudah 5 malam berturut-turut tidak juga memperkenalkan diri. Saya Walcott Sialahi. Saya guru bahasa Indonesia. Saya pernah belajar teologi 5 semester. Dan saya menyelesaikan S1 saya di FKIP PGRI Kupang. Dan saya baru menyelesaikan Magister Manajemen Pendidikan di Unika. Saya harus menyampaikan kepada saudara latar belakang kenapa saya mau membagikan firman Tuhan. Oleh karena dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Pergilah, ajarlah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman." Sharing Alkitab di sesi belajar Alkitab bersama merupakan sukacita terindah bagi saya. Kenapa, saudara? Banyak orang yang senantiasa rindu mendalami firman Tuhan, mau membuka firman Tuhan jika yang berbicara itu adalah pendeta kesukaannya. Saya bukanlah seorang tokoh agama yang sudah dikenal oleh orang banyak. Saya hanyalah orang awam, di mana hati kecil saya mengatakan, kapan kamu mau membagikan firman Tuhan? Ada talenta yang Tuhan berikan padamu untuk membagikan firman Tuhan. Tapi kenapa kamu tidak mau bagikan? Itulah latar belakang sekilas kenapa saya mau terlibat dalam pelayanan belajar Alkitab bersama buat saudara sekalian. Sekali lagi, saya bukanlah seorang pendeta,
Tapi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengizinkan saya untuk menyampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita mulai. Keselamatan. Semua orang rindu keselamatan. Supaya kita mengetahui karakter Allah di dalam apa yang disampaikan firman Tuhan kepada masing-masing kita tentang karakter Allah. Dalam 1 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang sudah lama dinyatakan di tengah-tengah kita. Allah kita adalah Allah yang mau menuntun hidup kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Allah kita berharap supaya kita tinggal di dalam Dia. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimana karakter saudara? Jangan sampai karakter kita adalah karakter yang mau menang sendiri. Jangan sampai karakter kita adalah karakter yang tidak pernah mengasihi satu dengan yang lain. Jika kita mengaku bahwa kita ingin memperoleh keselamatan, maka kita harus memiliki kasih yang berasal dari Allah. Saudara pasti bertanya dalam hati, sebenarnya Allah itu rupanya seperti apa? Jika saudara ingin tahu rupa Allah seperti apa, maka lihatlah wajah istri Anda, lihatlah wajah suami Anda, lihatlah wajah anak-anak Anda. Kenapa saya katakan seperti itu? Oleh karena Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. Intinya begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah dalam rupanya. Berarti kalau kita rindu melihat rupa Allah, lihatlah, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, kasihilah anak-anakmu, karena mereka adalah perwakilan Allah. Terlebih lagi orang tuamu, karena mereka adalah orang Allah yang kita lihat. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa kita butuh keselamatan? Kenapa kita membutuhkan hidup di dalam Allah? Kenapa kita merindukan supaya kita bisa diselamatkan olehnya? Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan apa? Yang merupakan pemisah antara kamu dan alam ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa pelanggaran saudara dan saya membuat kita putus komunikasi dengan Allah pencipta kita, padahal rupa kita serupa dengan gambarnya. Wajah kita merupakan wajah Kristus. Saudaraku, jika seseorang bersalah, wajar dia bersembunyi. Kenapa saya katakan wajar dia bersembunyi? Karena Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, ketika mereka menyadari bahwa mereka sudah berdosa, melanggar perintah Allah, mereka memilih untuk bersembunyi. Kenapa kita sekarang komunikasi putus dengan Allah? Dosa kita, saudara-saudara.
Apa akibat dosa terhadap manusia? Upah dosa ialah maut. Ketika Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Sebab ketika engkau memakan buah atau menjamahnya, engkau akan mati. Kematian di situ bukanlah kematian langsung seperti yang kita lihat setiap kali kita pergi melayat, di mana saudara atau tetangga masyarakat di mana kita tinggal ada yang mengalami duka. Jika kita baca Kejadian 1 ayat 25, Kejadian 2 ayat 25. Sebelum manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang. Mereka mengenakan pakaian jubah kebesaran Allah. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka malu. Mereka telanjang di hadapan Allah. Saudaraku, kita bersyukur di ayat selanjutnya dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan apa? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Akibat dari pelanggaran kita, kita semua suatu saat nanti akan mengalami kematian. Seperti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ya, terkadang seperti ini. Setan tidak mau dibuka belangnya. Setan, ya. Kenapa kita butuh keselamatan, saudara? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan pernah kita bermegah di hadapan sesama. Karena bukan kemegahan itu yang kita tonjolkan. Tapi yang perlu kita tonjolkan adalah kemuliaan Allah dalam diri kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus, kita dibenarkan. Jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang Maha Kasih, bahwa kita masih diterima sebagaimana kita ada. Yang penting kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan sahabat kita. Roma 5 ayat 18, 19 dan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang telah beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu orang perbuatan kebenaran, semua orang telah beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Siapa yang membawa hidup kita untuk diubahkan? Yesus Kristus. Siapa yang membawa kita untuk jauh dalam Allah, dari dosa? Untuk jauh dari Allah, dosa, pelanggaran kita, pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari membuat kita jauh berkomunikasi dengan Allah. Tapi pada saat yang indah ini kita bersyukur, berterima kasih oleh karena Allah yang kita sembah memberikan pilihan kembali kepada kita. Yaitu apa? Oleh karena satu orang kita memperoleh apa? Kebenaran, ketaatan. Mari kita saudara memilih untuk hidup dalam Kristus Yesus. Mari saudara kita mengenal Dia lebih dalam sebagai Khalik Pencipta, Juru Selamat, bahkan penebus kita. Siapa yang menanggung kutuk? Siapa yang menanggung kutuk akibat pelanggaran? Apakah saudara? Apakah saya? Mari kita baca dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan
menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, upah dosa adalah maut. Dan seharusnya kita yang berdosa ini yang harus digantung di Kalvari. Kita yang harus digantung di kayu salib. Tapi kita bersyukur, berterima kasih oleh karena Yesus mau menggantikan posisi kita. Di pelajaran yang lalu pernah saya tanyakan kepada saudara-saudara, jika anak Anda harus dihukum mati, apakah kita bisa menggantikan posisinya? Biar kita dihukum mati asal dia selamat? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena orang yang bersalah harus dia yang apa? Yang kena hukum. Tapi berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus mau mengambil posisi masing-masing kita. Dia mau merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan kita supaya kita diselamatkan. Untuk siapa Yesus mati? Ibrani 2 ayat 8-9 menyatakan, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua orang. Saya garis bawahi, ia mengalami maut bagi semua orang. Siapa ia ini? Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Oleh karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, pemberian terbesar Allah kepada manusia yang berdosa. Kasih karunia adalah merupakan anugerah terindah bagi kita, orang umat-umat tebusannya. Jika saya katakan umat-umat tebusannya, pasti mengatakan, saya bukan orang Kristen. Saya tidak satu aliran dengan saudara. Saya tidak satu keyakinan dengan Anda. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah kita belajar Alkitab bersama. Alkitab kita pada dasarnya sama. Dari Kejadian 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Sama, saudara-saudara. Untuk siapa saudara mati? Oh ya, ini pertanyaan yang menarik. Apakah Yesus berdosa? Apakah Yesus pernah berbuat dosa? Saya sangat sedih menurut beberapa tokoh agama bahwa Yesus itu berdosa. Yang mati itu bukan Yesus, tapi yang mati itu adalah yang di samping Yesus. Mari kita baca 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa. Sekali lagi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, supaya di dalam Dia kita dibenarkan dalam Kristus Yesus. Saya berjalan untuk duduk tenang menyendiri di belakang perpustakaan supaya jauh dari keramaian. Dan di belakang perpustakaan ini ada tanaman tomat. Karena sudah panen, maka dia tidak disiram lagi, tapi dia sudah berbuah. Ya. Pertanyaannya, apakah tomat ini mau mati?
untuk tuannya? Ya, pastinya. Tapi sebelum dia mati, dia sudah memberikan upah kepada tuannya, yaitu buah yang dijual oleh tuannya. Yesus tidak seperti itu. Yesus mati untuk, dia berkorban untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita berbuah di dalam dia. Supaya kita memperoleh buah pengetahuan. Supaya kita memperoleh buah kehidupan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jika saya bertanya kepada saudara, sudah seberapa banyak dosa kita? Ya, kalau kita hitung-hitung, kalau kita buat berandai-andai, mencuri saja, mencuri ayam, paling tidak dia di penjara 3 bulan. Berarti kalau kita hitung dosa kita, maka dari sejak kecil kita seharusnya di penjara seumur hidup. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kematiannya di Kalvari, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah di dalam Yesus Kristus atau belum? Apakah kita sudah dibenarkan atau belum? Apakah kita sudah percaya bahwa Yesus mati untuk kita atau belum? Apakah ada pengampunan bagi orang berdosa? Apakah ada pengampunan bagi orang berdosa? Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah walkot silalahi, supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah saudaraku para peminum, para pemabuk, supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah saudara-saudaraku yang suka mementingkan diri, supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Penebus kita di Kalvari adalah Allah yang luar biasa. Dia menyediakan jalan kehidupan bagi masing-masing saudara dan saya. Dia hanya minta apa? Kita menyadari, dan setelah kita menyadari perbuatan kita, kita bertobat. Kita kembali ke jalan yang benar. Maukah saudara kembali ke jalan yang benar? Apa upah mengikuti Yesus? Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yang mau saya garisbawahi adalah yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau katanya yang ada dalam Kristus Yesus, ada pengkhotbah katakan asal beriman, asal mau mengakui tapi tidak mau menghargai, tidak mau menghidupkan kehidupan Kristus, apakah kita diselamatkan? Kalau kita tidak pernah menghargai Roh Kudus, apakah kita memperoleh kehidupan? Roh yang berhidup telah merdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dan hukum maut. Dari hukum dosa dan hukum maut. Ada syaratnya, saudara-saudara. Upah bagi pengikut Yesus adalah apa? Meninggalkan masa lalu dan mau hidup dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi kalau kita mengatakan saya sudah diselamatkan, kan saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Matius 7 mengatakan,
Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan selamat. Ya. Sekali lagi, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan selamat. Siapa yang selamat? Apa itu kasih karunia? Saudara dan saya ketika mau mengakui di hadapan Yesus bahwa saudara dan saya diselamatkan oleh karunia terbesar Allah dan mau meninggalkan dosa dan pelanggaran kita, maka kita akan hidup dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita hidup dalam Kristus Yesus, maka kita akan rendah hati di hadapannya, di hadapan sesama. Kenapa? Karena Dialah kita karena Yesuslah kita memperoleh keselamatan. Apa sukacita terbesar kita? Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Apakah saudara percaya dalam Kristus Yesus? Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus itu mati untuk menebus dosa pelanggaran saudara? Kalau saudara percaya, seharusnya saudara meninggalkan manusia lama kita. Dan kita memilih, menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Yohanes 5:11-13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu percaya kepada anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Garansi terbesar Allah kepada masing-masing kita ketika kita mau mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi dan mau meninggalkan masa lalu, hidup bersama Allah, bersama Yesus, maka janjinya kamu memiliki hidup yang kekal. Apa itu keselamatan? Yohanes 3:16. Kenapa saya katakan ini keselamatan, saudara? Yohanes 3:16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayakah saudara bahwa kehidupan kekal itu adalah dalam Kristus Yesus? Percayakah saudara bahwa kasih karunia Allah yang terbesar adalah Yesus Kristus? Percayakah saudara bahwa anugerah terindah yang Tuhan miliki, yang Allah berikan kepada masing-masing kita adalah Yesus? Jika saudara percaya, katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terimalah aku sebagaimana aku ada, ubahkan pribadiku menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Manusia lama tidak mudah diubahkan, saudara-saudara, ketika kita tidak mau bertekuk lutut di hadapan-Nya, ketika tidak mau menyangkal diri setiap hari, ketika kita memilih yang penting saya happy, yang penting saya percaya, tapi kehidupan setiap hari makian yang ada. Kehidupan yang setiap hari yang ada mencela orang lain, menyela orang lain. Mari saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jika saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Yesus yang kita sembah adalah jalan keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Allah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin, saudara-saudara. Katakan amin dan berpuasalah, berdoalah senantiasa supaya Tuhan yang kita sembah, Yesus yang menjadi juru pribadi kita, mau menerima kita sebagaimana kita ada dan mau mengubahkan kita seturut dengan kehendaknya. Dengan demikian, anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada masing-masing kita, kematian Yesus di Kalvari, tidak sia-sia adanya. Keselamatan yang sudah diberikan pasti bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mau mengikut Dia, yang mau meninggalkan masa lalunya, yang mau berjalan terus dalam terang kebenaran, serta membagikannya kepada setiap orang. Maka katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, ampuni dosa pelanggaranku. Ini aku Tuhan, terimalah aku sebagaimana aku ada. Ubahkan pribadiku seturut dengan kehendak-Mu.
Terpujilah namamu ya Bapa oleh karena kasih karuniamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan, keselamatan adalah kasih, keselamatan adalah karunia yang cuma-cuma. Keselamatan bukan sesuatu yang kita dapatkan melalui pendudukan kita. Keselamatan adalah kasih karunia melalui iman. Kita selamat hanya jika kita tetap mengingat bahwa apa yang diajarkan akan menghidupkan kehidupan yang beriman. Membuka hati kepada kedatangannya melalui iman kepada kehidupan, membawa kehidupan. Tetapi ketidakpercayaan kita akan menuntun kepada kebinasaan rohani. Pilihlah pada hari ini kepada siapa saudara memperoleh keselamatan. Jika saudara mau memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus, anugerah terindah yang diberikan Allah kepada masing-masing kita, maka ubahlah. Katakan, Tuhan, aku mau menyangkal diri. Aku mau memikul salib. Aku mau untuk Engkau dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Semoga bermanfaat saudara-saudaraku. Keselamatan Allah pasti bagi setiap orang yang percaya padanya. Tuhan memberkati kita. Bertemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Shalom.